Kamboja adalah negara dengan dua wajah. Di satu sisi, ia adalah permata Asia Tenggara dengan kuil-kuil kuno yang megah dan spiritualitas yang kental. Namun, saat senja tiba, wajah lainnya muncul di sudut-sudut gelap Red Light District. Bukan sekadar soal kebebasan seksual, namun sebuah pusaran sistematis yang melibatkan kemiskinan ekstrim, trauma sejarah, dan perdagangan manusia. Mengapa negara yang begitu religius ini memiliki industri seks terselubung yang begitu masif, dan siapa sebenarnya yang paling dirugikan di balik gemerlap lampu bar di jalanan? Sisowat Kuai. Hari ini, kita akan masuk ke dalam labirin kelam yang jarang dibicarakan dunia. Kita tidak bisa memahami kondisi Kamboja hari ini tanpa menoleh ke belakang. Ke tahun ke-1975, rezim Khmer Merah menghancurkan segalanya. Sistem pendidikan, ekonomi, hingga struktur keluarga. Jutaan orang terpelajar dibunuh, meninggalkan bangsa yang kehilangan arah dan jatuh ke dalam kemiskinan sistemik. Pasca perang, Kamboja menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Di titik inilah, eksploitasi mulai tumbuh. Ketika perut lapar dan pekerjaan tidak ada, moralitas seringkali menjadi kemewahan yang tak terjangkau. Banyak wanita bahkan anak-anak dari desa-desa terpencil seperti Prey Vang atau Svei Rieng terpaksa bermigrasi ke kota karena janji pekerjaan sebagai pelayan, namun berakhir di balik pintu bar yang terkunci. Secara hukum, prostitusi di Kamboja dilarang sejak Undang-Undang tahun 2008. Namun kenyataannya, bisnis ini hanya berganti baju. Mereka beroperasi di bawah kedok panti pijat, salon kecantikan, hingga bar karaoke atau KTV. Ada istilah yang sangat menyakitkan di sini, debt bondage atau jeratan utang. Skenarionya hampir selalu sama. Seorang broker datang ke desa, meminjamkan uang kepada orang tua yang sakit, dan sebagai gantinya, anak perempuan mereka dibawa ke kota untuk bekerja. Begitu sampai di kota, biaya perjalanan dan tempat tinggal dihitung sebagai utang yang bunganya terus membengkak. Mereka terjebak. Mereka tidak bisa pergi sebelum utang lunas. Sementara penghasilan mereka terus dipotong oleh pemilik bar. Ini bukan seks bebas atas dasar pilihan atau gaya hidup. Ini adalah perbudakan modern yang dipoles dengan lampu neon. Kamboja juga menghadapi tantangan besar dari luar. Seks tourism, daya tarik harga yang murah, dan penegakan hukum yang seringkali bisa dikompromi, menarik predator dari seluruh dunia. Fenomena sugar daddy atau hubungan transaksional antara pria asing, lanjut usia, dengan gadis lokal muda menjadi pemandangan yang menyedihkan. Risikonya sangat nyata. Selain penyebaran HIV atau AIDS yang sempat mencapai puncaknya di tahun 90-an, kesehatan mental para pekerja ini hancur. Banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam penggunaan narkoba jenis sabu, mesamfetamin, kololuhmaramin untuk menahan rasa malu atau rasa sakit saat bekerja. Lingkaran setan ini seolah tidak ada ujungnya. Yang paling ironis adalah stigma sosial. Di Kamboja, ada pepatah kuno yang membandingkan pria dengan emas dan wanita dengan kain putih. Emas jika jatuh ke lumpur bisa dicuci dan tetap berkilau. Namun kain putih sekali terkena noda akan berbekas selamanya. Stigma inilah yang membuat para wanita yang ingin keluar dari industri ini seringkali ditolak oleh keluarganya sendiri. Namun, harapan itu ada. Banyak LSM lokal seperti Somali Mom Foundation atau Avasip bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan para korban, memberikan pelatihan menjahit, kuliner, dan pendidikan agar mereka memiliki harga diri kembali. Sisi gelap seks bebas di Kamboja bukan sekadar soal moralitas individu, tapi soal kegagalan sistemik dan kemiskinan yang dipelihara. Saat kita berkunjung ke suatu negara, penting bagi kita untuk tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Keindahan Angkor Wat mungkin abadi, tapi luka manusia di bawah, bayang-bayangnya, membutuhkan perhatian kita semua untuk benar-benar sembuh. Terima kasih telah menonton dokumenter singkat ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika informasi ini bermanfaat. Dan sampaikan pendapat bijak kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.